Ya, jadi baik, selamat pagi. Berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan, tugas di internet dalam dunia pendidikan, maka dalam video slide ini saya akan em, menjelaskan tentang tugas-tugas yang Bapak berikan yang berkaitan dengan internet dalam pendidikan. Ya, jadi baik, langsung saja ke soal nomor satu. Soal nomor satu itu disuruh mencari sistem atau aplikasi berbasis internet yang berguna dalam dunia pendidikan. Jadi di sini saya mengangkat satu aplikasi yaitu aplikasi Clear Scanner. Kenapa saya mengangkat aplikasi Clear Scanner? Karena saya sering menggunakan aplikasi ini dalam mengerjakan tugas. Jadi karena sering menggunakan, jadi saya tahu kelebihan, kekurangan dari aplikasi ini. Jadi alasan saya memilih aplikasi ini karena sering menggunakannya, jadi saya akan dengan mudah menjelaskan tentang aplikasi ini. Karena kalau saya mau pilih aplikasi yang lain yang belum pernah saya gunakan, mungkin saya akan kesulitan dalam menjelaskannya karena saya jarang menggunakannya atau bahkan tidak pernah. Jadi di sini saya mengangkat aplikasi Clear Scanner. Jadi aplikasi di sini ada 4 poin. Aplikasi Clear Scanner ini adalah aplikasi yang sangat-sangat bagus menurut saya karena aplikasi ini mampu membuat pekerjaan kita, terutama saya sebagai mahasiswa, menjadi lebih mudah. Jadi Clear Scanner ini memiliki kayak kinerja yang mirip dengan alat fotokopi. Tapi scanner ini sedikit berbeda ya. Jadi apps scanner ini dilengkapi dengan teknologi yang saya kira jauh lebih canggih dari mesin fotokopi. Karena mesin fotokopi itu yang biasanya umumnya itu hanya bisa mencetak dua warna, yaitu hitam dan putih. Kalau dalam aplikasi Clear Scanner ini, dia mampu mencetak bermacam-macam warna sesuai dengan benda atau dokumen yang di-scan atau yang kita scan. Biasanya scanner ini biasanya atau pada umumnya ini biasanya dipasang di printer ya, alat printer. Tapi bisa juga tidak, maksudnya tidak semua alat printer juga itu dilengkapi dengan scanner. Printer tidak semua ya, printer dilengkapi dengan alat scanner ini. Jadi saya rasa aplikasi ini sangat bagus ya dalam bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas karena kayak sedikit membantu. Kita tinggal men-scan, bisa menjadi PDF, terus langsung dikirim gitu. Terus hasilnya juga lumayan bagus, nggak pecah, terus ya lumayan. Saya sering menggunakannya dan sangat-sangat bagus. Saya puas menggunakan aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini juga kayak dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang menarik. Terus kayak fitur maksudnya mau kita yang pemula yang menggunakan aplikasi ini kayak tidak rumit juga ya, soalnya tampilannya juga sederhana, terus mudah dipahami, dan kita yang baru mau menggunakan aplikasi ini juga pasti tidak kesulitan karena tampilannya sangat-sangat sederhana dan pasti semua orang bisa ya menggunakan aplikasi ini. Terus yang berikut, keunggulan dari aplikasi ini, saya senang ada beberapa aplikasi-aplikasi scan juga. Saya belum pernah mencoba aplikasi scan yang lain. Kebetulan yang baru saya coba itu baru Clear Scanner yang ini. Tapi menurut teman saya
pernah saya juga sharing-sharing dengan teman saya, katanya ada aplikasi Clear Scanner. Saya juga belum cek yang pernah dulu waktu SMA ya. Pernah dulu waktu SMA itu aplikasi Clear Scanner di laptop ya, untuk menjadi PDF itu ada kayak watermark di bawah gitu kan. Jadi ini kemarin waktu saya download aplikasi ini, saya rasa keunggulan dari aplikasi ini itu karena dia tidak memiliki watermark di hasil scanning yang kita lakukan. Terus selain itu, kita juga tidak perlu khawatir soal hasil scanning yang ukurannya besar, karena aplikasi ini bisa menghasilkan kualitas scanning yang baik banget dan ukuran file yang kecil, dan itu tidak akan membuat penyimpanan perangkat kita jadi penuh ya. Jadi aplikasi ini saya rasa aplikasi yang sangat bagus dan pokoknya wajib dimiliki oleh mahasiswa tuh ya. Jadi sekarang soal nomor 2 itu pendapat saya tentang pengalaman belajar online. Sekarang semua ya di Indonesia melakukan pembelajaran online. Jadi alasan kita melakukan pembelajaran online itu karena disebabkan virus corona yang menyebar luas di Indonesia. Maka suasana belajar yang baru dan berbeda dengan munculnya pembelajaran jarak jauh atau online, itu menurut saya yang pastinya ada kelebihan dan kekurangan dari belajar online ini. Jadi di sini kelebihannya itu menurut saya, saya jadi punya pengalaman baru, bisa memakai media sosial dengan baik, lebih modern dan santai. Itu yang menurut saya kelebihannya di situ. Kalau untuk kekurangannya di sini ada dua. Kekurangannya itu tidak semua orang mempunyai kapasitas internet yang lebih untuk belajar jarak jauh, termasuk saya juga ya. Karena ada mungkin termasuk saya sendiri, ada dari kami yang kurang mampu untuk membeli kuota internet. Terus bisa juga karena kekurangannya juga karena kayak masalah koneksi jaringan, itu kayak menjadi halangan untuk berkomunikasi atau belajar online gitu. Terus ada juga ya, mungkin teman-teman yang dari kampung atau dari, pokoknya kan tidak semua mempunyai barang elektronik yang memadai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Di samping itu juga kayak membosankan ya, kalau menurut saya kekurangannya dari belajar online, membosankan karena kayak pokoknya kalau saya itu dulu waktu kayak SMA kan belajarnya itu kan sesuai perubahan suasana hati atau mood kan. Kalau sekarang untuk belajar online lagi kayak harus dijaga ya, kayak tugas-tugas terlalu banyak, itu dapat membuat saya sendiri bosan gitu. Terus kayak dalam pembelajaran online ini juga membutuhkan daya tangkap yang ya begitu cepat. Terus jujur saya sebagai mahasiswa baru, terus baru juga menggunakan
pembelajaran jarak jauh, saya juga mengalami kesulitan dalam menangkap materi-materi yang diberikan. Di samping itu, mungkin dengan belajar di rumah memang terlihat menyenangkan, tapi untuk sebagian mahasiswa, termasuk saya, menganggap belajar di rumah itu kurang bisa dinikmati, ya. Karena kita tidak saya sendiri tidak bisa memahami materi secara langsung. Memang ada beberapa materi yang bisa saya pahami dengan jelas, namun tidak semua, maksudnya kayak tidak sebagus ketika diterangkan langsung oleh bapak atau ibu dosen saat berada di kelas gitu kan, kayak beda. Terus yang saya mengalami banyak kendala dalam kuliah online ini. Pokoknya selama ini saya mengalami banyak kendala. Itu ya, selain itu kayak banyak tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu dosen yang membuat saya menjadi kayak sedikit keberatan, karena saya misalnya kalau belum paham materi yang diterangkan, namun kayak selesai materi gitu langsung suruh untuk kerja latihan soal, ya gitu kan. Tapi padahal kan saya belum paham, terus dikasih PR gitu, langsung disuruh kasih PR latihan soal, ya. Tapi di situasi begini, ya mau tidak mau harus bisa menikmati dan menjadi pengalaman baru dalam hidup, ya. Setidaknya saya bersyukur di tengah kondisi luar yang kurang baik ini, saya masih diberi kesempatan untuk tetap belajar jarak jauh. Dan ya, harapannya semoga virus ini cepat menurun dan reda dari dunia, terutama Indonesia, agar ya kita semua bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Tuh. Ya, jadi lanjut ke soal nomor yang ketiga, yaitu bentuk plagiat. Karena jujur kata plagiat ini, dari materi yang Bapak berikan, baru pertama kali saya dengar kata plagiat ini. Terus kemarin sempat saya browsing-browsing di internet juga, karena saya belum paham tentang plagiat ini. Setelah dijelaskan oleh Bapak, saya coba cari bentuk plagiat ini, makanya saya belum paham. Jadi ini, tentang plagiat ini saya ada ambil dari beberapa sumber yang nanti di bawahnya saya akan cantumkan sumbernya. Jadi plagiat ini yang saya cari, saya dapatkan plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Ya, jadi lanjut dari plagiat. Berdasarkan aspek yang dicuri, plagiat terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, plagiat ide. Jadi tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasannya bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Atau ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda. Itu ya, maksudnya gitu ya. Terus yang kedua, plagiat kata demi kata. Jadi tipe plagiat ini serupa dengan sleviskopi, yaitu mengutip karya orang lain
secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi plagiasi dianggap terjadi karena skala pengutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulisannya benar-benar terambil. Maksudnya kayak gitu ya. Plagiasi seperti ini banyak dilakukan pada karya tulis. Ini ada contohnya nanti tentang plagiat kata demi kata di Indonesia. Tadi sempat saya browsing plagiat kata demi kata ini, ada contohnya nanti di bawah ya. Yang berikut plagiat sumber. Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Maksudnya jika sumber kutipan itu merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus turut serta disebut. Ini tentu sikap yang fair dan tidak merugikan kepentingan penulis tersebut serta kontributor-kontributor lainnya. Seperti itu. Jadi yang langsung lanjut yang ke berikut, plagiat kepengarangan. Jadi tulis karya tulis yang disusun oleh orang lain. Maksudnya menulis karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Maksudnya seperti itu. Ya, maksud dari tulis karya tulis yang disusun oleh orang lain. Misalnya mengganti cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover atas namanya tanpa seizin. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Jadi lanjut ke contoh plagiat itu sendiri. Dan ini yang plagiat yang terjadi di Indonesia. Kemarin saya browsingnya di internet ya tentang contoh-contoh plagiat yang terjadi di Indonesia, karena saya baru belajar tentang plagiat dan belum terlalu selama ini kurang terlalu dengar tentang plagiat. Jadi saya searching di Google dan di sini saya cantumkan referensinya, yaitu dari https it.wikipedia. Jadi di sana itu ada membahas banyak tentang contoh plagiat yang terjadi di Indonesia. Itu banyak ya, banyak tokoh-tokoh terkenal. Kemarin saya baca itu yang sempat dikabarkan melakukan plagiator. Kemarin saya baca itu banyak. Chairil Anwar juga itu pernah dituduh melakukan plagiator. Tapi di sini yang kemarin saya ambil dari internet itu seorang guru besar ilmu politik ya, itu Amir Santoso ya. Seorang guru besar Universitas Indonesia, Amir Santoso ini dituduh membajak karya tulis ilmiah dari berbagai kalangan, dari kalangan mahasiswanya sendiri, pernah juga mencaplok karya intelektual dari pakar lain. Itu yang dilakukan Amir Santoso, dan dia melakukan ini Amir ini melakukan plagiator ini guna mencapai gelar profesor atau guru besar Universitas Indonesia, dan sekarang ia pun bergelar profesor. Jadi di sini saya mau katakan maksudnya dari plagiator ya, plagiarisme yang terjadi di Indonesia yang kemarin saya searching ada begitu banyak. Jadi saya mau menyimpulkan kalau sebenarnya tindakan plagiator ini sebenarnya secara etika ya itu
sebenarnya secara etika itu sangat tidak dibenarkan menurut saya. Sekarang selain melanggar hukum, tindakan ini juga kayak termasuk cara yang tidak moral ya, karena mencuri hasil karya orang lain ya, itu menurut saya loh, menurut saya ya itu. Ya, dan lepas dari plagiarisme ya, kita ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu etika menggunakan internet. Saya sebagai seorang mahasiswa ya, jadi etika menggunakan internet itu soal yang nomor keempat. Ya, jadi etika menggunakan internet, kemarin saya coba searching di Google juga. Di sana saya menemukan banyak etika-etika dalam menggunakan internet. Tapi yang berkesan dan yang mau saya jelaskan di sini yaitu hargai penggunaan lain di internet. Kenapa saya pilih ini? Karena sekarang kaum muda yang menggunakan internet itu kurang menghargai pengguna lain, merasa kalau internet itu kayak miliknya sendiri gitu kan, dia beli kuota, jadi kayak berasa kalau miliknya. Menghargai pengguna lain di internet itu, di sini saya punya 5 poin di sini. Dan ini berisi kayak bukan larangan ya, kayak larangan atau etika atau beberapa larangan atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan internet. Itu yang pertama, itu jangan biasakan menggunakan informasi secara sembarangan. Menggunakan informasi secara sembarangan di sini maksudnya kayak seperti plagiat gitu kan. Ya. Dan yang kedua, jangan berusaha untuk mengambil keuntungan secara ilegal dari internet. Mengambil keuntungan secara ilegal dari internet ini misalnya ya kayak melakukan kejahatan pencurian nomor kartu kredit. Ya. Itu kan mengambil keuntungan secara ilegal dari internet. Dan yang ketiga itu jangan berusaha mengganggu privasi orang lain. Misalnya dengan mencoba mencuri informasi yang sebenarnya terbatas atau untuk pribadi orang itu. Dan yang keempat, jangan menggunakan huruf kapital terlalu banyak. Huruf kapital terlalu banyak di sini maksudnya karena ada ketika kita memposting atau membalas sesuatu menggunakan huruf kapital, kayak merupakan kayak misalnya di sini kan kalau saya mau membalas chat dari seorang ya, misalnya kalau saya balas menggunakan huruf kapital semua, misalnya saya membalas chatnya, saya tulis di situ kalau saya sedang sibuk kayak pakai huruf kapital semua gitu, terus ada tanda serunya 3, itu mungkin kayak bagi orang kayak rasa kayak tegas ya, kayak marah, orang pikirnya kita yang ngechat itu marah atau apa, padahal kan kayak kita senang-senang saja menggunakan itu, kayak tulisan huruf kapital semua gitu kan, tapi kayak orang yang membacanya jadi beda gitu, bacanya jadi kok huruf besar semua, tanda seru gitu kan, padahal kita yang nulisnya ya nggak pikir lain-lain, tapi orang lain. Jadi itu jangan menggunakan huruf kapital terlalu banyak gitu ya, menghargai pengguna lain kan. Dan yang berikut, jangan flaming ya, atau memanas-manasi misalnya kayak kalau di grup nih ya, kayak di grup chat gitu kan, ini yang biasanya kan sekarang kan banyak grup-grup, banyak kumpulan-kumpulan grup-grup, mulai dari anak SD sampai mahasiswa, mau dunia kerja, ibu-ibu, bapak-bapak punya masing-masing punya grup gitu kan. Jadi kayak jangan flaming ini misalnya kayak memanas-manasi itu, misalnya
kayak apa ya, trolling gitu kan, kayak keluar dari topik pembicaraan, ataupun kayak memasang post yang tidak berguna saat berforum gitu, kayak video-video yang kayak tidak berguna kan, begitu kan, untuk jangan flaming memanas-manasi di grup gitu kan, ya seperti itu. Jadi ya tadi apa ya, hargai pengguna lain di internet, dan saya rasa ini penting, dan saya cuma ambil satu karena saya rasa ini yang penting. Kalau yang lain-lainnya mungkin bisa diatasi, dan yang kalau ini mungkin yang karena ini sangat-sangat sederhana, jadi biasanya kurang diperhatikan oleh pengguna internet gitu. Ya, jadi itu dia tadi tugas-tugas yang saya kerjakan, 4 soal yang saya kerjakan. Jadi ya kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada yang salah dalam pengucapan kata bahasa itu. Ya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas tugas yang diberikan ini, karena ini juga pengalaman saya baru mengerjakan tugas menggunakan ini, ya sangat-sangat kreatif, ya menyenangkan juga, karena ya lumayan punya pengalaman ini kan, belajar sambil kreatif. Terima kasih, itu saja, sekian dan terima kasih.